Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan baik, karena kalau tidak baik mereka akan ada di puskesmas dan juga klinik. Ya. Baik, dan tentunya malam hari ini bisa suatu gambaran di mana hari ini itu adalah suatu hari yang sangat bersejarah bagi saya juga, karena apapun itu, ini bukan ranah saya. Apapun ini, itu bukan kebiasaan saya, tapi kebiasaan saya ini akan saya rubah bersama teman-teman dan juga kedua orang hebat yang ada di pinggir kiri saya, dan nanti kita akan suruh mereka kenalan. Suatu catatan, kenapa ini bisa terjadi, suatu kesadaran yang sangat luar biasa dari sosok mereka berdua, yang tentunya hasil akan selalu tidak membohongi dari proses. Orang yang selalu dekat dengan suatu karya seni yang sangat dilupakan dalam tanda kutip, itu akan menjadi suatu acuan karena rakyat akan selalu melihat gerak tapi bukan kata-kata. Baik, dan tentunya hari ini sebenarnya saya juga belum ada judul, tapi insya Allah judul kita akan buat ruang berdiskusi kalau nggak salah ini. Gitu, dan kalau misalnya kita singkat lebih enak nanti RB aja ya. RB atau non. Dan kita bahasanya kita bebas, Sunda, Indonesia, Jawa, dan juga apapun. Jadi hari ini kita akan berbahagia tentunya dengan suatu tata cara, kata, dan juga ucapan buat teman-teman semuanya audien yang ada di sini juga, biar mereka lebih mengerti. Tidak kata serius di sini, karena serius udah bubar. Baik, kita akan mulai. Boleh minta tepuk tangannya buat teman-teman di sini. Di sini mah bukan seminar ya, Omat, ini bukan seminar tapi ini hanya berbahagia, ini ruang berdiskusi, ruang berbahagia, ruang mencari inspirasi, ruang mencari apalah. Kalian akan mendapatkan ilmu banyak dari kedua orang-orang hebat ini. Jangan dari saya, karena saya bukan dia. Oke, dan saya minta ini yang paling kiri dulu, boleh perkenalkan dirinya siapa, dari mana. Buka aja, karena kalau pakai itu engap ya, engap. Karena kita, oh ya maaf, kita juga memerlukan yang namanya prokes, protokol kesehatan ya Pak ya. Kalau yang di luar sana ingat 3M, kalau di sini kita tambahan 2, jadi 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjalankan ibadah, dan mencari nafkah. Ya, imun akan ada kalau kita kerja. Kalau tidak kerja, rudet. Silakan. Oke, selamat siang. Yang Perkenalkan, nama saya Rizky Satria, saya owner dari Artemis Ethereal. Kebetulan Artemis sendiri adalah salah satu brand lokal pertama untuk sepatu sneakers. Ya. Boleh tepuk tangan. Ini. Gitu aja cukup? Iya. Cukup. Udah berumah tangga atau belum? Oh iya, latar belakang saya masih mahasiswa. Wih, Saya mahasiswa. di Tasik? Enggak, saya di Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Bandung? Jatinangor. Bandung itu maksudnya batas perbatasan Bandung. Ya. Saya tidak mau bilang Bandung coret. Iya. Karena Unpad yang ada di Jatinangor itu adalah Sumedang. Sumedang, ya betul, Sumedang. Saya mahasiswa angkatan 2014. Oh. 2014, jadi saya kuliah sudah sekitar 7 tahun. Jadi ini tahun terakhir saya. Wah, mudah-mudahan ya. Sidang ada, dadah sarjana. Nanti lulus saya akan menjadi sarjana ya Anda ya. Amin. Berarti masih single ya? Iya. Amin. Tinggal, ya belum menikah. Belum menikah. Ya belum menikah. Calon dibawa ke sini? Calon nggak ada. Nggak lagi ada. lagi kerja. Mumpung nggak ada ya. Kemana gitu kan. Ganteng loh. Alhamdulillah. Di sini banyak yang cantik. Wah, jangan. Kenapa nggak kuliah di Tasik? Oh iya, kebetulan saya tuh karena saya ngambil jurusan ilmu politik. Waktu di Unpad, saya tuh sebenarnya saya nggak boleh kuliah sih sebenarnya. Aduh, nggak boleh kuliah? Nggak boleh kuliah Nah, di Unpad. Nah, nggak boleh kuliah di luar negeri, di luar kota. Di luar kota. Nggak boleh kuliah di luar kota. Karena mungkin ayah saya inginnya saya dekat, kuliahnya jangan ngambil jurusan ilmu politik kalau bisa, kamu ngambil informatika aja. Jadi pada saat saya bilang ke orang tua saya keterima di Unpad.
oh iya selamat ya. Tapi maaf, kamu kuliah di Unsil aja. Oh gitu. Iya karena saya pada dasarnya saya senang debat sih. Pada saat SMA tuh saya senang debat. Karena dengan adanya hasrat saya tentang perdebatan, tentang kayak gitu-gitu. Saya rasa saya coba aja ambil ilmu politik. Waktu itu saya ambil undangan, jalur undangan. Oh berarti sekarang dulunya jago debat. Terus sekarang ambil politik. Iya. Saya juga dulu jago debat. Tapi saya nggak ambil politik. Tapi saya ambil bedog. Ya. Debat di kadekku saya tangkal cauna gitu kan. Oh baik, kita tahan dulu. Nanti kita akan obrolkan lagi. Okay. Sangat luar biasa. Terima kasih dan juga Arizky ya. Arizky Satria. Tapi panggilan sayang apa? RS. RS mah bahaya. Artinya rumah sakit atau gitu aja. Arizky aja lah. Ya, Kang Rizky. Boleh. Baik, terima kasih. Nanti kita akan bahas lagi dan juga buat teman-teman. Barusan kita sudah dengar momen atau juga historinya dari Arizky. Ternyata ini adalah perpaduan antara Tasik dan juga Samarinda. Kalau kita singkat menjadi tak sama ya. Tasik dan juga Samar. Baik, dan ada di sebelah kiri. Silakan, Akang bisa diperkenalkan diri. Ya, sampurasun guys. Rampes. Ini berbeda nih. Turnuhun. Bapak, bukan ya, Kang Host nih. Kang Host yang tadi secara kebetulan out of the box nih. Keluar dari kebiasaan lama. Akang teteh sekalian, perkenalkan. Nama saya Fiman. Fiman Alfarizi Ramadan. Itu nama saya. Kebetulan saya sekarang aktivitas di Dewan Jawa Barat, Dewan Provinsi, Legislatif, usia seangkatan sama Kang Rizky, Kang Ciko seangkatan, ya kan? Masih kan? Masih seangkatan? Masih ya tuh. Alhamdulillah. Tapi bedanya kalau sama si Arizky, saya istri baru satu kan. Iya. Kalau itu belum pernah. Iya. Kalau saya baru satu. Dan tidak mungkin nambah lagi. Kalau kayak gitu, oh jangan. Jangan. Oh ya oke. Istiqomah. Anak 2 alhamdulillah gitu. Jadi memang saya sekarang aktivitas walaupun ya pendatang baru di Dewan, jujur. Asa kumaha memang ketika masih muda. Saya ada di DPRD provinsi, banyak tantangannya, loba nu duluna emang masih kene resep ulin gitu kan ya, gitu kan. Walaupun istri baru satu, tapi kan tetapnya ngafe segala macam. Nah, tapi di sisi lain kita harus mengisi lah gitunya, nantang eta ya udahlah gaskeun gitu kamari teh. Alhamdulillah terpilih geuning. Di ditu teh itu di DPRD. Nah, memang sejauh ini alhamdulillah saya bisa di sini juga mengisi acara ini gitu. Yang pastinya kenapa di sini karena pengen ketemu sama Kang Host pertama. Keduanya pengen ketemu juga sama brand lokal Tasikmalaya. Cenah Artemis ya gitu. Saya pengen nanya oke Kang. Iya tararangeun teh di teh Artemis. Arapaleun teh bro Artemis. Ada yang tahu nggak? Saya mendoakan tidak tahu semua. Tapi dengan adanya tidak tahu itu nanti kita akan jebakan dia. Asli di Tasik. Saya Kawalu. Padayungan. Mix antara Padayungan sareng Cicurug. Jadi Padayungan sama Cicurug. Mama papa teh. Gitu. Terus kuliah di Telkom. SIG di Telkom. S2 UGM. Penyambung sebetulnya nama itu SIG Teknik Informatika, mun tadi si Akang iya disuruh informatika tapi ke politik ya gitu. Ada saya mah memang informatika gitu kan. S2-na bisnis. Nah, ayeuna di politik. Ya. Jadi kita bertukar aja, Bro, gitu harusnya mah. Jadi jurusan politik kan? Harusnya silang. Bisnisnya ke sini, politiknya ke sini ya. Ya. Itu pendidikan saya di Tasik, pernah SD di Tasik, tahu SD Pajajaran? Taman Sari. Ada orang Taman Sari enggak? Ada orang Taman Sari? Ada Pak. Komplek Maya situ. Nah SD saya di Pajajaran tuh. Kelas 1 sampai ke kelas 5. Kelas genep ke Jakarta.
Sampai SMA di Bandung. SMA teh dulu rada militer lah. Krida Nusantara juga Tarnus. Jadi nulain mah malam mingguan di kafe, saya mah menerawang kasur asrama di sana, asrama saya militer di Krida Nusantara namanya. Baru kuliah itu dia Telkom, UGM, sempet jadi pegawai bank juga, pegawai bank di BRI, IT tapi masih kene, ente murtad di IT-na di BRI. Setelah itu baru balik ke keluarga, jadi tukang bus Pak gitu. Parkiran transportasi gitu. Nah barulah 2015 masuk Gerindra, di ditu kumaha jet lag oge, naon sih gitu kan. Iya namanya anak muda, nah pasti rada-rada orang teh apatisnya politik naon sih segala macam. Ya sudah, secara kebetulan dan juga dengan ikhtiar, tadi Akang bilang proses tidak akan membodohi hasil, ya 2019 alhamdulillah saya mewakili kota dan Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat di sana. Begitu. Baik, ini hebat ini kan, saya tidak salah kalau misalnya mendongengkan atau juga menceritakan kedua orang hebat yang ada di sebelah kiri saya itu benar-benar hebat. Dan kita akan bahas sekarang. Nah, buat teman-teman, nanti itu ada kalanya kita akan bingung, ada kalanya kita pengen bertanya dan juga kita tahan dulu pertanyaan kita atau juga kebingungan kita. Karena ilmu yang akan kita pelajari, kita akan perpaduan dengan kalau misalnya ada unek-unek, nanti kita tahan dulu. Karena kita kontinuitas. Saya percaya kalian adalah orang-orang hebat dari yang terhebat. Saya yakin di sini teman-teman ada yang akan calon menjadi orang hebat di Indonesia. Dan juga ada yang akan menjadi calon menjadi suatu orang yang menjadikan orang hebat. Saya lihat dari wajah-wajah mereka yang tidak pakai masker gitu. Kalau yang pakai masker saya tidak kelihatan Pak. Iya. Jujur saja gitu. Boleh diintip dikit yang pakai masker. Ya, tapi kan yang penting ini sekarang jaga jaraknya udah dapat. Iya. Jaga jarak. Lumayan lah. Jaga jarak. Baik. Nah, sebelum saya ke Kang Biman ya. Kang Biman ini pituin orang Tasikmalaya, kalau misalnya Kang Rizky itu adalah perpaduan antara Tasik dan juga Samarinda. Iya. Tak sama gitu ya. Saya sebenarnya orang tua tuh asli Tasik dua-duanya. Oh Tasik. Tapi pada saat sebelum menikah, ayah saya dan ibu saya merantau ke Samarinda. Oh jadi bukan ayah Samarinda, ibu Tasik bukan? Jadi saya kasarnya numpang lahir di Samarinda. Tapi tetap TTL mah Samarinda? Samarinda. Oh, saya pindah dari Samarinda ke Tasik itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD saya pindah ke Tasik pada saat di Kan Samarinda itu Kabupaten Samarindu ya. Nah ini hebat ini Pak, nanti kita akan gali ini. Baik, nah Kang Rizky. Ya. Kang Rizky ini adalah salah satu founder atau juga owner dari salah satu produk. Karena kita akan ngebahas salah satunya gini teman-teman. Kita akan membahas UMKM. Pelajaran saya, kenapa saya bukan ranah saya di sini. Kalau ranah saya di sini saya mungkin tidak akan di sini karena saya udah lebih tahu. Tapi ada orang-orang yang akan lebih tahu dan juga teman-teman di sini juga yang akan lebih pintar. Kenapa UMKM? Usaha mikro, kecil, menengah. Kalau nggak salah ya, betul ya. Nah, saya orang yang sangat mencintai kerajinan manusia. Bukan mesin. Tangan dulu. Otak dulu sampai ke tangan. Mesin itu adalah alat pembantu. Atau juga handmade, atau juga dari mesin. Tapi kenapa kerajinan ini selalu dilupakan oleh orang-orang yang terhebat? Mungkin kalian juga mempunyai karya, mempunyai lagu, mempunyai apapun kerajinan. Tapi seluruh teman-teman mungkin setuju yang ada di Indonesia. Khususnya di Indonesia, umumnya di Indonesia tapi khususnya di Tasikmalaya. Tasikmalaya atau juga di Kabupaten Tasikmalaya. Di sini semua orang mempunyai kerajinan. Tasikmalaya hadir di Bandung, Tasikmalaya hadir di Jakarta, Tasikmalaya hadir di Samarinda, Tasikmalaya hadir di Pulau Bali, Tasikmalaya ada di Indonesia. Semua orang Tasikmalaya dan orang Tasikmalaya hebat-hebat. Tapi tanda kutipnya sekarang kita akan ngebahas UMKM karya mereka. Tidak pernah ada yang melihat, tidak pernah ada yang mendengar, bahkan ada kata bisikan tidak pernah ada yang memfasilitasi atau juga pengen mengembangkan. Itu kenapa saya akan di sini. Karena saya sakit hati, seorang kerajinan atau juga crafter, saya sangat kecewa kalau bisa tidak dihargai, tanda kutipnya, oleh pemerintah, atau tanda kurungnya,
mereka tidak dipukul gongnya. Kita akan bahas ke Kang Rizky. Baik. Kang Rizky ini adalah salah satu panutan saya juga. Lahir di Samarinda dan juga mempunyai salah satu produk yang dia namain adalah Artemis Adderall. Adderall. Ya, Adderall. Dalam notabene-nya ini adalah spokat. Ya, sneakers. Sneakers. Sneaker ya. Kalau yang kecil-kecil itu bisa dimakan itu snack. Oh. Baik. Bang, sepokat itu Ya. kelihatan angkatan Akang tuh. Karena pasti roaming. Oh iya, sepokat tahu. Akang ini sepokat itu pasti roaming kan? Advent Bangun tahu nggak kamu? Advent Bangun tahu nggak? Advent Bangun. Nggak tahu. Beri Prima? Nggak tahu. Aduh, siap. Oke. Berarti saya akan peremajaan. Sepatu ya, sneaker. Ice Trisnawati tahu nggak? Ya. Ice Trisnawati nggak tahu? Nggak tahu. Waduh. Ian Kasela. Iya, Ian Kasela. Tahu, karena dia dari Samarinda juga, dari sana ya. Iya. Kalau Samarinda, kalau Ian Kasela kan Kalimantan Selatan, kalau nggak salah. Nah, awal berdirinya ini seperti apa, Riz? Nah, awal berdiri. Berdiri ibu dan bapak kamu maksudnya? Enggak, yang ini nih, Artemis ini nih. Oh iya, ini cerita ya. Cerita. Jadi dulu itu awal 2019. Saya 2019. masih di Jatinangor waktu itu. Masih stay di Jatinangor kuliah. 2019 tuh lagi happening banget sepatu Converse 70s. Mungkin pada tahu teman-teman. Wah itu Converse Sepatu 17 ya. Nah, ya. Kan padahal 17 itu udah bubar gitu ya. Ya waktu itu lagi happening banget sepatu Converse. Saya sebagai mahasiswa karena dulu tuh saya tuh sangat-sangat konsumtif. Untuk fashion saya sangat konsumtif. Jadi saya pengen sesuatu kadang suka memaksakan gitu untuk beli. Akhirnya pada waktu itu karena saya masih mahasiswa ya. Biasa mahasiswa kan gak punya uang ya. Iya. Iya. Waktu itu mau beli. Minta deui kakolot gitu ya. Iya mau minta gak enak minta terus kan. Awalnya terus? itu. Waktu itu pengen beli awalnya tuh karena gak punya uang akhirnya lirik-lirik lah produk lokal awalnya. Iseng lihat lirik-lirik produk lokal. Akhirnya saya ketemulah sama produk sepatu Kompas. Mungkin pada tahu teman-teman di sini produk Kompas, sepatu Kompas iyalah. ya. Sepatu Kompas tuh salah satu brand yang sekarang lagi naik daun banget. Sekarang? Ya sampai sekarang. 2021 Kompas naik? 2002 sebenarnya naik itu dari tahun 2019. Tapi mulai sekarang tuh mulai agak turun gak se-happening waktu 2019-2020. Kalau zaman saya itu adalah Dragonfly. Dragonfly? Ya. Oh Kodachi ya? Kodachi? Iya Kodachi. Ya. Kodachi, tapi saya suka itu. Oh iya. Awalnya itu saya tuh pengen beli sepatu Kompas ini karena harganya murah waktu itu. Murah? Ya, karena pada saat saya mau beli susah untuk dapatnya karena permintaannya sangat tinggi waktu itu. Jadi barangnya tuh sangat susah untuk dicari, untuk dibeli. Nah akhirnya saya itu waktu singkat cerita saya dapat waktu itu sepatu Kompas edisi seri 17 Agustus. Di Pasar Baru atau di mana? Di website Kompas. Oh website Suganteka, Pasar Baru gitu. Jadi saya waktu itu beli sepatu Kompas edisi 17 Agustus. Saya beli, saya pakai, setelah saya pakai, saya iseng, coba jual sepatu ini tuh. Saya harga beli itu kalau tidak salah itu 300 atau 400 ribu gitu. Saya iseng, saya pasang di Tokopedia, harganya 1.200.000. Dan itu laku. Belinya berapa awalnya? Harganya tuh 300 kalau enggak 400 ribu. Itu seri 17 Agustus. Saya jual 1.200.000 cuma sampai 2 hari itu sold out. Wih, berapa pieces? Itu cuma satu, karena susah banget dapatnya. Seri itu, susah banget. Nah pada saat itu saya ketagihan, wah ini duit nih. Biasa mahasiswa tak beruang kan. Cuan. Iya cuan. Aduh, akhirnya saya ke situ nyandu. Terus cari sepatu Kompas, cari terus. Akhirnya saya jadi reseller. Dengan harga beli 300, harga jual 700, 800. Karena waktu itu harganya tuh, harga resellnya tuh sangat tinggi waktu itu. Akhirnya saya karena capek, teman saya ngomong, gak sengaja itu juga. Kenapa sih gak buat sepatu sendiri? Awalnya dari situ. Itu teh tahun? Itu tahun 2019 awalnya. Ya. Kenapa sih gak buat sepatu sendiri? Pada saat malam itu saya dikasih tahu, besok paginya saya ngegambar manual. Saya gak punya basic gambar, gak punya skill. Masih ngeblank lah ya? Masih ngeblank, pokoknya udah di
di kertas lembar saya gambar jelek banget, gambarnya butut banget lah. Dan teman kamu tahu? Teman saya tahu. Masih ingat sama teman kamu? Masih. Oke, kalau kayak gitu kita sudah terhubung dengan teman kamu, sangat luar biasa. Namanya siapa? Namanya Sandi. Oh, terputus ya? Terputus, udah terputus. Lanjut. Iya, waktu itu dikasih tahu. Ya udah saya akhirnya coba desain di kertas lembar. Di kertas lembar gambar manual. Itu benar-benar definisi manual dan gambarnya jelek sekali. Pada saat itu udah dapat nih desainnya. Saya gambar sekitar 1-2 bulan lah gambar terus. Akhirnya saya dapat tuh desainnya. Berupa gambar kasar. Oret-oretan lah kasarnya. Yeah. Dengan ambisi saya sebagai anak muda untuk terbakar gitu ya, semangatnya untuk berusaha, untuk berbisnis. Akhirnya saya waktu itu pulang ke Jatinangor dengan bawa gambar itu. Saya naik Damri, Damri. Dari pulang ke Jatinangor pulang dari Tasik, ke Jatinangor. Pulang karena teman saya di Tasik. Nah, dari Tasik ke Jatinangor saya pulang, dari Jatinangor saya naik Damri, saya turun ke Cibaduyut. Cibaduyut itu buat teman-teman pasti tahu biasanya itu produk sepatu tuh biasanya tuh produksinya di Cibaduyut. Apapun jenis sepatunya Cibaduyut adalah Cibaduyut biasanya. Kebanyakan memang sepatu yang diproduksi Cibaduyut itu sepatu kulit biasanya, jarang waktu itu. Dengan bermodalkan kertas 1 lembar yang saya gambar sangat jelek itu. Yang dari Tasik itu? Yang dari Tasik, saya cuma nenteng kertas-kertas itu doang jelek. Saya turun dari Damri karena saya nggak bawa motor waktu itu, agak panas juga kan, ribet. Waktu itu saya turun naik Damri, saya turun di Patung Cibaduyut waktu itu, saya masih ingat. Itu saya turun di Patung Cibaduyut bengong. Bingung ya? Bengong, definisi bengong, bingung aja mau kemana gitu. Turun, namanya anak muda kan ambisi, pingin usaha, pingin cari vendor waktu itu. Niatnya cari vendor. Turun dari Cibaduyut bawa kertas, bengong setengah jam. Samping jalan gini, kemana ya? Saya turun di Cibaduyut itu posisi saya gak tahu mau kemana. Saya gak ada tujuan, saya gak ada kenalan. Pokoknya blank aja. Gitu waktu itu. Tapi ada temen itu kan yang setia itu? Enggak, temen sendiri? Cuma ngomong, cuma ngasih ide aja waktu itu. Saya benar-benar sendiri waktu itu. Turun sendiri, ya udah bengong aja. Setengah jam sampai 1 jam saya bengong. Akhirnya saya, ya udahlah, saya bismillah aja. Saya jalan dari ujung Cibaduyut sampai ujung Cibaduyut mau menuju Kopo. Itu toko semuanya, toko sepatu. Saya datengin satu-satu, saya mau buat sepatu kayak gini. Ada yang bisa nggak? Itu semua berjawabnya? Semua ada yang jawab, oh bisa. Ada yang ngarahin, oh situ vendornya. Ternyata saya malah nyasar, disasar-sasarin. Karena memang kalau misalnya distrik Cibaduyut itu, kalau misalnya di jalan raya itu toko semuanya. Jadi mereka gak akan ngasih tahu bengkelnya di mana. Kalau misalnya bengkel sepatu itu adanya di dalam gang biasanya. Masuk ke dalam gang. Akhirnya saya waktu itu sempat dikerjain, di situ ada, oh bisa tiasa, cenah. Mangga waktu itu sempat juga ketemu, oh mau desain kayak gimana bisa. Oh iya, akhirnya saya senang kan ketemu, wah bisa. Udah ngobrol panjang lebar, rencana mau order berapa Saya nggak banyak, saya mau produksi 30 aja atau 1 lusin. Oh nggak bisa minimal itu di sini produksi 1000. 1000 pieces baru, 1000. Itu minimal? Minimal, karena skala pabrik waktu itu. Saya tuh langsung, gimana ya, sempat putus asa sebenarnya, ya udahlah. Akhirnya ya udah saya tetap jalan menyusuri semua toko-toko Cibaduyut itu saya jalanin. Akhirnya sekitar saya tuh tiap hari bolak-balik Cibaduyut itu ada sekitar 2 bulanan. 2 bulan saya bolak-balik terus, akhirnya ketemulah salah satu vendor. Masih home produksi gitu. Ketemu waktu itu. Akhirnya saya produksilah di Bandung waktu pertama kali itu 2019. Saya sampel itu 2019 karena mungkin brand baru mungkin ya, masih startup jadi agak-agak disepelekan gitu. Waktu itu saya buat sampel itu 2019, pertengahan 2019, sampel tuh jadi itu baru awal 2020. Itu sekitar beberapa bulan lah, 4-5 bulan itu baru jadi. Akhirnya setelah jadi, saya turun produksi waktu itu. Saya turun produksi itu gak banyak kok untuk mulai startup. Awalnya hanya 30 pasang. 30 pasang. Dan itu buat cowok cewek? Iya, unisex. Ini produknya. Oh ini juga ada ya. Kalau itu produk terbaru.
Oh ini terbaru? Iya itu produk terbaru. Nah. Oh ini harus di sini atau? Iya. Iya. Yang ini, desainnya yang ini. Itu yang lama? Nah ini produk pertama saya. Oh yang pertama ini? Nah desainnya ini. Oh. Nah, ini produk saya. Pengen. Pengen ini. Gitu. Berarti pertama. Sebelum yang di belakang, yang pengen depan dulu. Aman. Pengen. Aman bos, aman. Jangkrik ya? Bungkus. Nah, jadi ini adalah ini yang terbaru. Dan juga, tapi kalau misalnya saya lihat di Instagramnya juga ada t-shirtnya juga kan ya? Oh ada t-shirtnya. Ada juga ya? T-shirt hanya sebagai produk selingan aja. Ini kebetulan saya pakai juga. Oh itu? Wah itu Artemis. Nah, sebagai merchandise aja, ini fokusnya ke sepatu tapi. Kalau seandainya sekarang bawa t-shirt itu akan bagi-bagi ya mungkin ya? Iya sih harusnya tapi bawa ya. Harusnya sebawa, cuman lupa. Tertinggal di Samarinda. Atau di Bandung. Nah sedikit yang saya bicarakan nanti akan kita nyambung lagi. Oke. Suatu konsep pada awalnya itu kan membutuhkan suatu karangan atau juga estetika yang ada di otak kita untuk bisa menjadi jenis-jenis seperti kayak gini. Iya. Pernah nggak Rizky atau juga Kang Rizky itu nyontek ke yang lain? Nyontek ya? Ini tentang nyontek. Kalau saya berpikir saat ini ya, itu konsep bukan nyontek sih sebenarnya, ATM. Atau juga menjiplak kayak gitu ya? Kalau menjiplak full kayak full gitu. itu nggak pernah. Nggak pernah kalau misal untuk menjiplak full. Ada juga referensi. Referensi Karena waktu itu ada beberapa referensi saya masukin ke desain saya. Betul. Gitu. Karena kalau misalnya kita bicara desain originalitas itu sepertinya apalagi untuk bentuk sepatu ya. Itu mungkin kalau bentuk sepatu susah sih. Karena kalau misalnya desain benar-benar original tuh harus development dengan research dan sumber daya yang sangat mumpuni. Kalau misalnya desain original bentuk sepatu itu. Kalau misalnya saya itu, ini saya semua desain sendiri. Ini saya desain sendiri. Untuk referensinya saya banyak referensi. Dari mana-mana referensinya bisa dari mana-mana. Jadi saya menyesuaikan aja dengan gaya saya aja gitu. Dengan style Rizky lah ya. Betul. Baik, sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan dong buat Rizky nih. Keren ini. 2019 mendapat suatu oret-oretan dan juga berkarya dan tentunya akhirnya. Nah, hal apa yang nah ini bisa dikategorikan ini made in Bandung atau Nangorland atau Tasikmalaya. Jadi, yang dinobatkannya apa di Artemis ini? Artemis itu sebenarnya tuh memang hampir produksian itu memang di luar Tasik. Di luar Tasik mau misal untuk produksi. Karena kalau misalnya untuk di Tasik sendiri itu masih belum ada sumber daya untuk memproduksi sepatu ini. Masih belum ada untuk tenaga. Sumber dayanya atau dari bahan bakunya? Tenaga ahlinya. Oh SDM-nya ya. Masih belum ada untuk memproduksi sepatu sneaker. Seperti kayak gini sneaker masih kayak belum gini. ada untuk di Tasik sendiri. Makanya saya produksi untuk di Bandung. Pada saat pertama kali. Pada saat pertama kali saya produksi di Bandung. Tapi saya di sini memposisikan atau saya ingin mengangkat nih. Karena banyak sekali brand-brand itu produksinya tuh biasanya kalau pemain sepatu tuh produksi itu antara di Bandung kalau enggak Tangerang. Biasanya sebagian besar tuh produksi Bandung, Tangerang. Tapi yang menariknya itu ada juga brand Balikpapan yang mengangkat Balikpapan, mengangkat Kalimantan tapi produksinya di luar lain, di kota lain gitu. Saya ingin memposisikan diri tuh mengangkat pride Tasik gitu. Walaupun memang benar gak bisa dipungkiri saya produksinya di luar kota gitu. Iya betul. Tapi saya pingin ada pride tersendiri gitu. Oh ini loh hasil karya anak Tasik tuh ada loh sepatu sebenarnya gitu teman-teman. Bukan hanya sekedar clothing ada, sepatu ada, produksi Tasik tuh keren-keren loh sebenarnya. Anak-anak mudanya tuh orang-orangnya tuh kreatif gitu. Mungkin hanya dari marketingnya aja mungkin belum maksimal. Makanya teman-teman masih belum pada tahu semua gitu. Jadi saya memposisikan itu, saya tuh bener-bener pingin mengangkat Tasikmalaya. Ini contoh artikel terbaru saya tuh, di sini ada tulisan Indonesia dan TSM. Trans Studio Mall? Oh apa? Tasikmalaya. Oh Tasikmalaya. Iya, gitu. Karena saya tuh pingin memposisikan diri, pingin dikenal, itu produk Tasik gitu. Brandingnya tuh produk Tasik, pinginnya tuh seperti itu. Dan saya pingin tuh anak-anak muda Tasik tuh bangga gitu makanya. Ini Artemis Project Code 44 Indonesia TSM. Iya betul. Harusnya ini juga ada Cigalontang kayak gitu ya. CGLT atau KWL. Kawalu. KWLP. Kawalu Putra. Pride pisan. Nah
Oke, dan Rizky, nanti kita akan bahas lagi. Oke. Nah, sekarang Kang Biman. Ya. Suatu karya anak bangsa dan juga Kang Rizky itu pengen benar-benar sangat mengangkat nama Tasiknya. Akhirnya sekarang Akang. Akang adalah pituin orang Tasikmalaya. Asli pisan, kental, Sundana pas pisan. Dedeg pangadeg segala rupanya Sunda. Nah, kebanggaan apa sih Kang kalau misalnya seperti kayak gini melihat anak muda yang real, bener tulus pengen membawa nama Tasik ke atas, menurut pandangan Akang seperti gimana? Kesan pertama. Pesan pertama. Bukan pesan, kesan. Kesan pertama. Kesan. Greget bro Greget. Wah. Iya. Gregetnya ketika pas ningali gitu ya. Ya kita melihat gitu. Seorang Kiko, seorang Rizky Rizky aja deh. Nama kesayangannya tadi Kiko katanya. Oh Kiko. Iya, dia baru curhat tadi sama saya. Curhat ke saya Kiko namanya. Kiko. Kiko punya semangat gitu kan. Iya. Terus juga ingin proud Tasik ya. Terutama nama TSM aya di produk Nuka 2. Karena aku saya tinggali di produk pertama sih memang belum kelihatan. Ada si polos. sebenarnya, ada. Oh ada? Ada, tapi ini produk sampel. Oh. Ini sampel jadi belum. Tahan ini masih sampel Iya. gampang. Banyak di belakang. Ada semua produk saya cantumkan TSM. Ada ya? Ada semua produk. Oke, nah itu luar biasa ya. Karena memang kalau misalnya bukan oleh kita, pituin tadi kata Kang Host ini orang Tasik, ya siapa gitu yang menggerakkan sebetulnya di sana gitu. Jadi jangan kita bangga gitunya pakai, ya mohon maaf sih. Sebetulnya saya juga agak memakai produk luar Tasik ini. Sama saya juga sebenarnya malu ini Gitu. tadi yang mau Jadi, ditutupin. Saya juga tadi pas ngeliat ini jadi agak-agak begini kan gitu. Tapi minimal saya mah tukang solnya orang Tasik. Oh gitu. Jadi ayah darah Tasikan. Nah, kela. Meren. Meren ya. Meren. Silakan lanjut Kang. Iya. Nah gitu. Jadi kalau misalkan bukan oleh kita gitu, no orang Tasik, usaha deui gitu. Karena memang Indonesia secara garis besar, dulu ya, dari dulunya sebetulnya ketika Pak Soekarno presiden pertama dan founding father Indonesia itu sebetulnya udah ada pegangan lah ibaratnya gitu kan. Bab itu mungkin teman-teman di sini juga udah tahu empat pilar lah. Saya nggak bakalan ngomongin lebih jauh 4 pilar karena itu harus Akang Teteh dia bisa baca, bisa memahami sendiri gitu. Justru ini contoh, itu contoh gitu. Ketika kita ngomongin masalah 4 pilar yang esensinya itu intinya teh kita harus bangga akan keindonesiaan kita, harus juga bisa memfilter lah, nyaring gitu. Ibaratnya sekarang kita keseharian 100% pakai produk luar itu jangan juga gitu. Tapi ayolah gitu, 20% kita pakai produk lokal gitu. Nah, apalagi ini ada produk dari Tasik, ya kan? Nah, harus proud, paling enggak ya dipakai lah gitu sebetulnya mah. Nah, gregetnya juga kenapa? Fakta yang terjadi ketika melihat kenapa sih gitu. Ini Tasik boga Artemis gitunya. Dan yakinlah punya yang lain-lainnya juga kan. Nah, saya juga pengen nanya ke Kiko nih. Kok yang dipakai si Artemis ku orang Tasik sabaraha sih? Oke. Banyak atau memang sekali banyak? Iya. Ini bicara market ya berarti ya. Kalau Tasik sendiri, saya sebenarnya agak sedih juga sih. Saya sedih. Untuk selling saya itu mungkin hanya sekitar orang Tasik yang membeli produk saya itu 10-20% saja. 10-20% saja. Orang Tasik yang beli. 10-20% dari penjualan. Dari penjualan. Iya. Kalian tega kalian. Ya. Akang Teteh nih tega. Gitu. Ini brandnya kan, ini brand sepatunya pakai yang Sila gitu, emok gitu kan. Itu mah. Nanti abis ini saya langsung ini. Langsung diborong. Langsung diborong. Karena menebus dosa. Karena menebus dosa saya kesini pakai Adidas gitu. Saya menebus dosa itu. Betul. Ini mungkin baru adenya ya. Ade ini kita akan beli kakaknya. Oke, siap. Kalau ini kan Adi. Oh, baru nyambung kan. Saya loadingnya agak lama. Siap. Dan itu mungkin ada suatu proud pisan ya Kang. Ya. Kalau misalnya buat Akang, apalagi Akang yang salah satu mungkin
bagi teman-teman yang ada di sini jarang sekali melihat Akang yang ada di Tasik ini karena lebih itunya di Jawa Barat atau juga di provinsi. Ya, Nah, suatu kebanggaan tadi sudah Kang Biman katakan, saya sangat antusias dan juga saya sangat proud banget. Ini yang akan di suatu kita maknai bahwa UMKM atau juga tadi sempat nanyain berapa persenkah yang ada di Tasikmalaya. Dan Aiko tadi bilangnya hanya 20 sampai 10 atau sampai 20%. Market ya, market share-nya ya, iya, market betul. share-nya di sana. Nah itu kan, jadi ironis lah ya. Ya. Kalau yang sekarang bisa dikatakan bahasa gaya nama jadi anomali gitu kan. Anomali. Ibaratnya dari anomali. Dan tadi saya berbicara mengenai 4 pilar kan gitu. Ini contoh lah, contoh kecil sebetulnya supaya kita kan yang simpel-simpel aja, yang sederhana wainya Kang ya. Itu Akang Teteh di sini. Ketika kita ngomongin 4 pilar, tapi produk dalam lokal gitu kan, produk lokal ini tidak kita pakai. Ini sebetulnya sih dua sisi juga gitu. Antara pasti cek Akang Teteh Dede teh, da urang mah kumaha marketingna, iklanna kumaha, da urang mah teu apal cenah. Di sisi lain kan ada sisi itunya juga, tapi dari sisi penjual gitu kan. Ya udahlah, pakailah kita gitu di sana. Nah, di sisi itu kan kita bisa menyimpulkan kalau 4 pilar itu bisa dimasukkan di situ. 4 pilarnya kan ya sebetulnya mah kalau itunya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Undang-Undang 45, NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kan di sana 4 pilar itu. Nah, contohnya seperti ini. Kita aplikasikan support local movement di sana. Dan saya yakin scaling atau perluasan pangsa pasar itu, ya Kang ya tadi market share kota Tasikmalaya 10-20%. Itu harus kolaborasi ya. Gak bisa kalau nggak bisa kolaborasi. Harus kolaborasi. Harus kolaborasi. Karena permasalahan ini kalau tidak kolaborasi nggak bakalan terpecahkan. Nggak bakalan terpecahkan itu. Mungkin pada kesempatan ini Kang Kiko itu bisa bertemu dengan saya, bisa bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu dengan Akang gitu. Sehingga ini produk lebih gencar ke sananya. Tapi kan ada, saya yakin ada teman-teman lain ya. Saya yakin di sini juga Akang Teteh punya lah imajinasi, punya juga keinginan, punya juga bahkan punya produk mungkin di sini kan gitu. Tapi perannya tuh bagaimana supaya ini merata gitu. Itu bagaimana merata? Tentunya kan namanya tadi pemerintah ya Kang ya. Saya gitunya. Ya. Saya sebagai pemerintah oke, memang kenapa tadi saya bilang greget gitu. Greget gitu. Nah ini tuh harus salah satu yang disokong sebetulnya kan gitu. Betul. Walaupun tadi ceritanya Kiko ini kan luar biasa ya, sendiri gitu kan. Dari awal begini sampai tawaf di mana? Di Cibaduyut gitu kan. Alhamdulillah menghasilkan. Nah kan cerita-cerita ini tuh harus tersampaikan gitu. Ya. Harus tersampaikan, harus disupport sebetulnya gitu. Di sisi lain sebetulnya si pemerintah OG itu ada program, banyak program gitu kan di sana gitu. Apalagi Kota Tasik, tahu nggak Akang Teteh di sini? Mahasiswa kan ya semua kebanyakan. Kota Tasik tuh punya PR, 1 tahun itu harus menciptakan 1000 wirausaha baru. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Itu adalah bukan janji ya, program Pak Wali Kota. Jadi 1000 1 tahun, berarti kalau dikali 5 tahun, itu ada 5.000 kan? 5.000. Usaha baru kan? Nah tentunya ini kan harus saling bantu nih. Iya. Iko punya pikirannya atau teman-teman di sini punya pikirannya. Nah pemerintah tuh punya PR itu gitu. Dan untuk PR membentuk 1000 wirausaha baru sebetulnya juga program-programnya juga dimunculkan di sana. Ada Dinas Indag di Tasik. Itu kedinasannya. Nah, ada juga teman-teman HIPMI di Kota Tasik, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Programnya apa? Programnya itu salah satunya adalah permodalan ada di sana, modal. Nah, selain itu juga program yang lain adalah bagaimana caranya dibuat marketplace di sana. Banyak sebetulnya instrumen-instrumen tersebut. Nah, cuman yang saya lihat kenapa greget tuh komunikasi antara yang potensial seperti Kang Kiko ini dengan pemerintah ataupun semua stakeholder itu kurang kan. Jadi tidak ada bridge
Tidak ada bridging ya. Tidak ada bridging di sana, tidak ada bridging gitu. Nah, haruslah kita cair gitu. Karena memang kita harus support masalah ini. Ya. Nah mungkin Pak Kiko juga, Kang Kiko gitu, nanti bisa curhat gimana sih perlakuan gitu. Pemerintah atau perlakuan juga supportnya pemerintah terhadap usaha ini gitu. Karena kan kita nggak bisa ngomongin masalah cinta tanah air lah gitu. 4 pilar proud dengan produk lokal kalau misalnya cuannya juga nggak jelas gitu. Cuan nggak jelas pasti kan harus kalau cuan pengen jelas mestinya juga kan harus ada penambahan modal, harus ada support dari yang lainnya. Nah itu loh gitu. Itu kan. Baik. Sangat luar biasa. Nah, betul Kang Rizky. Barusan Kang Biman juga saya ngobrolkan. Yang saya nangkap, mungkin banyak teman-teman yang ada di sini. Kenapa sih dari pemerintahannya juga mungkin ada bertanya, iya benar Kang, pengrajin atau juga usaha-usaha mikro yang ada di kota Tasikmalaya, jarang terkenal di Tasikmalaya, mungkin kurang tidak ada bantuannya dari pemerintahan. Atau tidak ada yang namanya menyambungkan kata-kata itu. Nah, permasalahan itu yang akan kita bahas di sini. Jadi buat teman-teman kalau misalnya memang ada kalian, oh saya juga punya nih Kang, saya kerajinan gini tapi tetenar-tenar. Permasalahannya apa? Acara kita continue. Jadi acara kita bukan hanya satu kali di sini, jadi kita akan mengungkap apapun hal jenis apapun karena masalah itu akan selalu ada. Tapi kata-kata akan selalu ternoda kalau misalnya kita tidak memecahkan masalah itu. Nah, yang menjadi suatu hal positif bagi saya ada positif dan juga negatifnya. Kang Biman selaku yang mewakili mungkin dari pemerintah, walaupun bukan ranah dari situ ya Kang ya. Nah bukan ranah dari tempat orang-orang bercurhat untuk tentang produksi sepatu atau juga pengrajin UMKM. Dan juga banyak keluarga besar yang ada di HIPMI Tasikmalaya. Tapi plusnya bagi saya Kang Rizky, Kang Biman itu satu kesatuan dari hati, bukan dari obrolan. Yang saya nangkep loh. Satu kesatuan dari hati, naik ke otak, dan langsung diobrolkan. Dan saya sangat terharu dan proud banget dengan karya Akang. Walaupun pemproduksian ini bukan di Tasikmalaya, tapi dengan ada namanya brand atau juga tulisan yang ada di sini, Indonesia Tasikmalaya, TSM. Beliau sangat terharu. Itu hal positifnya. Karena bukan ranah, bukannya bidang, tapi akan selalu menjembatani teman-teman anak-anak karya muda, khususnya yang ada di kota Tasikmalaya atau umumnya di Indonesia, kenapa enggak? Ini hal negatifnya. Mumpung ada orangnya di sini, Kang Biman. Banyak permasalahan. Salah satunya, pelaku-pelaku usaha itu, pertamanya malu. Ketemu dengan orang pemerintahan. Kedua, Akang di sini sebagai penyambung aspirasi rakyat dan tentunya dengan secara tidak langsung sudah mendukung atau juga menjadi suatu pendobrak seperti kayak gini itu akan selalu dikenang oleh masyarakat. Ini acara seperti kecil. Tapi saya tanya, jarum satu dengan jarum 10, rasa sakitnya yang mana Rizky? Satu. Yang satu kan? Tunggu. Ada jarum? Cobain dulu. Nah, jarum yang satu dan juga jarum yang 10 itu sakitnya akan satu. Yang satu. Nah, saya sangat bersyukur udah ketemu dengan beliau, Kang Biman, Pituan dari Tasik. Mudah-mudahan nanti masalah-masalah yang akan kita sampaikan atau juga dari Kang Rizky akan sampaikan kepada Kang Biman, itu dan juga teman-teman yang di sini akan terpenuhi. Walaupun tanda kutipnya bukan ranah. Gitu, karena saya tahu sarangka bedog akan bagus kalau dimasukin bedog. Sarangka samurai akan masuk enak dilihat dipandang itu hore samurai lagi. Tidak mungkin sarangka samurai akan ku bedog. Atau sapatu akan ku sarung tangan. Itu tidak mungkin. Nah, mungkin teman-teman akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, kita akan rekam dan juga kita akan kasih reward. Nanti kita akan lihat. Kang, permasalahan yang pertama. Akang selaku warga Pituin Tasikmalaya dan menjadi suatu penyambung aspirasi rakyat yang ada di provinsi. Saya sangat bangga, Kang. Sangat bangga sekali dan mudah-mudahan dari hal ini rakyat akan selalu tahu. Tidak ada
dinding pemisah antara teman-teman kita dan Akang. Hilangkan permasalahan itu. Masalah malu dulu. Mereka akan malu dengan sendirinya karena tidak sama sekali ditampung aspirasinya oleh pemerintah, Kang. Permasalahannya harus gimana penyelesaiannya? Ya sebetulnya malu itu wajar ya. Ya, karena malu itu nantinya awal dari akan malu-maluin. Ya. Iya. Kalau udah malu-maluin itu paling juara. Karena mau jangankan ketemu dewan gitu, ketemu presiden oke hajar weh gitu. Ibarat gitu. Nah, memang kalau segi malu, kalau misalnya melihat pribadi ya itu memang PR pribadinya. Tapi untuk mengikis rasa malu harus memang punya karya dulu gitu. Indikator kan itu sebetulnya. Indikator dari teman-teman triggernya pertama. Yang kedua, kami gitu, kita. Tadi saya menyampaikan mengenai bridging, walaupun memang bukan bidangnya. Bidang komisi saya itu adalah pembangunan. Tapi di sisi lain saya pun adalah penampung aspirasi dari Kota Tasik dan Kabupaten Tasikmalaya di sana gitu kan. Jadi di samping itu saya anak muda dan anak muda potensinya kan ya contohnya ini di depan kita seperti ini gitu kan di sana. Nah, solusinya teman-teman Akang Teteh harus punya karya pertama. Keduanya, insya Allah saya gregetnya ini mah dari hati yang paling dalam kan. Gitu. Akan ingin jadi bridgingnya itu. Kenapa ingin? Karena saya pun merasakan ketika saya masuk di pemerintahan, di sisi lain saya masih dengan style yang muda, gregetnya itu ada. Gitu. Saya pun suka merasa kan dicap gitu. Ya sok enak saya ketemu Kang Kidong gitu ya. Kang Kidong gitu ya, kamarinya 2 hari yang lalu dan kemarin gitu. Awal kan bisa ngomong cair kia kan? Beku gitu ya. Beku. Dah tuh Kang, saya itu sarua jeung Akang. Makan nasi putih, sami Kang gitu kan. Minum air putih. Tapi mohon maaf, ini sepertinya nyinggung sama saya. Kenapa? Ini Maya, ini minumnya belum, aduh. Ini yang mengambil Cica atau Maya? Ayu, aduh ini yuk, mohon boleh bisa ini minum dulu yuk. Pak, mohon maaf ini. Kan, saya simpan dulu di sini nih Santin. Tadi masalahnya nyinggung air putih. Pengertian. gitu. Ini bahaya. Makanya saya nggak ngomongnya air Ciherang. Ciherang teh. Tapi air putih. Air putihnya. Berarti airnya harus ada warnanya. Iya. Kok datangnya nggak ada warna Pak? Kan saya yang panggil itu Ayu. Ayu. Nah yang datang Tatang. Saya kan bingung. Ujang. Ujang. Oke. Kenapa mending ngedarek-darek gitu brother? Tenang aja gitu. Baru masuk TV sekarang. Baru masuk TV. Biasanya kan masuk penjara dia. Bang. Minum dulu nih. Minum dulu. Kang Riji silakan. Teman-teman juga silakan. Pada diminum silakan. Udah ada. Ini suruh diminum maksudnya. Kalau enggak pesan juga kan sudah dapat itunya. Ditraktir lah sama Kokoh nanti di situ. Iya Kang. Ya. Nah lumayan keringnya hilang. Ya. Iya. Nah itu Kang, jadi masalah tadi ketika harus dua belah pihaknya Kang gitu. Jadi memang saya pun secara di dalam pemerintahan gitu, di dalam seorang wakil rakyat itu pengennya memang tidak ada sekat gitu. Tentunya itu pun tidak bisa dari Akang Teteh atau teman-teman saja atau dari saya saja gitu. Saya pun ingin diperlakukan seperti manusia Pak. Kang gitu. Jadi komunikasi jalan tuh. Insya Allah nanti gitu kan ketika kita berkomunikasi lebih cair gitu. Dari sekarang udah kelihatan nih. Nah nanti diskusi lebih enak apa yang Akang Teteh ini punya kreasi atau punya keinginan masalah UMKM atau usaha itu ada programnya gitu. Dan sebelum saya ke sini kemarin saya diskusi juga dengan Kepala Dinas Indag Kota Tasikmalaya. Kemarin saya ajak Kepala Dinas, bukan saya yang ke kantor atau Bapak Kepala Dinas ke kantor saya, bukan. Iya. Tapi sambil ngopi di The Sugar Coffee Shop situ. ngopi weh, nongkrong dulu gitu ya. Gitu. Jadi kita pun sebagai anak muda di dalamnya, suasananya jangan berubah gitu. Ya udah kita ngobrol santai aja. Kemudian saya bertanya mengenai beberapa hal, makanya tadi saya sampaikan ada peluang-peluang, ada 1000 wirausaha baru, ada sebetulnya
akses permodalan, ada juga BRI Rumah Kreatif di sini gitu kan. Sampai si bunganya itu dibayarkan oleh pemerintah kota. Jadi teman-teman yang memang punya usaha dan juga bisnis plan-nya oke, bankable-nya oke, nah kita kan bayar pokok nahungkul gitu. Atau kalau misalnya tidak permodalan, pendampingan, market tadi. Sebetulnya kan marketnya pasar yang harus ada itu gitu. Pasar, nah pasti teman-teman kayak siapa sih Kang Kiko, Kang Rizky ini, di sana kan produksi dan juga brand kan ya. Produksian ada ahlinya, brand ada ahlinya. Nah nanti harus ada kolaborasi, link and match nih. Teman-teman punya produksian aja misalkan gitu. Nah nanti ada yang ahli bab marketingnya atau packagingnya. Nggak bisa sendiri gitu sebetulnya. Nah di tengah-tengah pemerintah hadir. Bagaimana pemerintah hadir di tengah-tengah itu? Kalau misalkan punya produksinya aja, nih kata pemerintah besok marketnya ke dia, si packagingnya ke dia gitu. Nah di sana dibantu gitu. Masalah bagaimana pendampingannya, caranya segala macam. Nah itu banyak hal sebetulnya. Dan itu terbuka. Saya titipkan juga. Saya sampaikan ada acara ini, ada dari Artemis ke Bapak Kadis, Pak Firman itu gitu. Dan saya bilang titip, kalau nanti ada yang berpotensi, Pak, saya bisa masukin ya, saya bilang ke sana. Nah, gitu. Jadi terbuka sebetulnya gitu. Karena ternyata si Pak Kadis oke, loba PR nak sebetulnya mah. Kang, abi oke bingung cina sebetulnya kumaha ngasih sareng wira-usaha baru gitu kan. Anjir. PR nanti kan bukan PR dia pusing, tapi kumaha ieu urang 1000 wira-usaha baru kabentuk 1 tahun di Tasik cina kan gitu kan. Dan kalau misalnya untuk secara logika asa teu mungkin gitu nya. Nah, gitu sebetulnya. Mungkin tapi jadinya hanya menggugurkan kewajiban gitu. Betul, ibaratnya hanya penyerapan anggaran yang saya selalu kesel. Saya selalu kesel ngelihat kalau pemerintah itu pakai anggaran hanya menggugurkan kewajiban gitu. Ibaratnya gini lah, program bagusnya gitu ya, jika gitu bagus. Cuma naon, UMKM-nya fiktif Pak. UMKM-nya fiktif. Kemana gitunya? Tempatnya kan ada si Artemis mah gitu ya. Produksinya jelas, terus brand-nya jelas. Tadi ditanya sebulan produksi 100 sampai 150, di Tasik market share-nya berapa 10 sampai 20% kan jelas. Ini enggak bro. Enggak real ya? Enggak real, foto keluar guys. Nah itu mereka juga dibantu, bukan salah pemerintah juga. Karena pemerintah juga bingung ya kumaha ya gitu kan. Tapi orang-orang yang di bawahnya itu gitu ya. Lumayan ya sebulan aya Rp1, Rp2 macuana gitu kan. Nah betul. Itu jadi kita juga harus dibantu oleh teman-teman. Nah dibantu teman-teman apa? Saya ingin menjadi bridging sebetulnya gitu. Saya ingin jadi bridging, yuk lah gitu, orang babarengan gitu. Kita komunikasi enak, bari ngopi gitu. Nah gitu. Potensi-potensi apa keluar di sana kan gitu. Dan boleh saya potong, itu adalah orang yang susah dicari Pak. Seperti Akang. Oh iya. Itu, benar gak Ki? Nah gini, saya akan kasih pertanyaan atau juga suatu kesempatan buat teman-teman yang ada di sini. Silakan untuk satu pertanyaan siapa aja yang berani. Dan juga tentunya kita akan langsung kasih satu reward lah ya. Bebas, siapa aja. Ada 3 orang pertanyaan atau satu dulu? Satu dulu ada? Oke. Kasih mic yang saya atau langsung aja gini? Pakai mic yang saya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Arjun Nugraha, saya mahasiswa Universitas Siliwangi. Mau bertanya perihal kewirausahaan yang ada di Tasikmalaya ini. Tadi juga sebenarnya sudah banyak cukup terjelaskan mengenai program-program juga dari perusahaan, dari pemerintah. Perihal untuk membantu UMKM ataupun ya mahasiswa atau ya anak-anak muda yang ingin punya bisnisnya sendiri gitu. Cuman saya juga melihat dari Kang Rizky nih yang tadi menjelaskan bahwasannya Artemis ini yang menggunakan di Tasik itu hanya sekitar 10% dan juga 20%. Nah yang ingin saya tanyakan itu apakah ada program dari pemerintah dan program yang seperti yang misalkan lanjutan gitu. Program lanjutan dalam artian pemerintah itu kan kebanyakan program itu kayak pemodalan dan pembinaan di awal seperti itu. Yang saya tanyakan itu perihal branding Pak. Perihal branding karena dari si Artemis ini pun ya saya sendiri juga tidak tahu gitu. Dan saya lihat sebenarnya pemerintah itu
punya potensi untuk meningkatkan branding ya produk-produk dari lokal dari Tasiknya sendiri. Contoh misalkan kalau dalam bidang seni mungkin atau budaya di Tasik juga kan ada yang namanya payung gelis. Nah itu kan arahnya lebih ke budaya, tapi bisa gitu pemerintah itu punya kekuatan untuk meningkatkan branding payung gelis ini di masyarakatnya sendiri. Nah khususnya untuk kayak bisnis-bisnis seperti ini, produk-produk seperti Artemis ini ataupun produk-produk yang lain, saya lihat pemerintah juga sebenarnya punya kekuatan di sana. Cuman yang saya bingungkan apakah pemerintah itu sebenarnya punya kekuasaan ataupun bisa menggunakan kekuasaannya untuk meningkatkan branding peremajaan budaya dan kebiasaan dalam artian misalkan meningkatkan masyarakat Tasikmalaya untuk membiasakan dan membudayakan menggunakan produk-produk yang asli dari Tasiknya atau tidak seperti itu. Dan ya jika memang pemerintah Tasik itu punya kekuasaan seperti itu, punya kekuatan seperti itu, apakah ada program yang seperti itu untuk branding tersebut atau seperti apa? Karena ya saya lihat juga banyak teman-teman saya yang meluncurkan produk dan bahkan dari segi pemodalan mereka sendiri gitu. Cuma ya yang saya lihat permasalahan itu kebanyakan ya di brandingnya seperti itu Pak. Terima kasih. Silakan nih Kang. Mau yang mana dulu nih? Yang awal dulu aja nih. Oke, tadi namanya siapa Kang? Lupa. Namanya siapa? Gilang. Gilang. Drummernya Dewa. Iya. Gila. Dulu ya. Masa kita. Mereka pasti rooming. Iya. Ya. Jadi ini contohnya gitu. Pertama memang masalah informasi gitu. Belum tersampaikan ya dengan baik ke teman-teman memang yang seharusnya menerima manfaat ataupun yang memang di bidangnya UMKM itu. Jadi program itu judulnya simpel Kang, program itu ada yang itu 1000 wira usaha baru. Itu programnya, di dalamnya itu sebetulnya include semua. Jadi bukan hanya permodalan, tapi di dalamnya itu ada pendampingan juga. Nah, kalau bahasa ngetren nama branding ya, tapi kalau bahasa formal gitu di pemerintahan program namanya pendampingan sebetulnya gitu kan. Jadi karena kenapa si pendampingan itu? Modal bisa keluar kalau misalkan bankable pembukaannya jelas segala macam sampai brandnya juga jelas. Sampai scaling usahanya juga didampingi gitu. Itu sebetulnya ada. Dan itu programnya itu 1000 wirausaha baru. Kalau yang itu dari pemerintah purely. Nah kalau yang dari BUMN dari pusat ada Rumah Kreatif BRI programnya. Itu di dekat Unsil kan ya, Rumah Kreatif BRI. Nah itu kan cakepnya Kang ya, depan kampus. Nah karena berita tadi tidak tersampaikan informasinya dengan baik, padahal eta caket gitu kan. Nah itu tidak tersampaikan kan gitu. Itu ada Kang, jadi masalah brandingnya gimana gitu. Tapi memang belum sampai tahap, nih disediain nih marketnya tuh oleh pemerintah itu gitu. Ada yang baru lagi nanti di Pasar Ciberem, deket terminal lama itu, terminal Indihiyang yang lama, itu kan ada pasar di sana, belum dibuka. Orientasinya nanti malamnya akan ada pasar malam yang isinya itu nanti dengan pesona kuliner, pesona kreatif, dan pesona tradisi di sana gitu. Itu sebetulnya. Nah, menjawab mengenai kekuatan pemerintah ada atau tidak, perda pengembangan usaha mikro keluar Kang, ada di sana. Di dalamnya lengkap. Di situ juga pemerintah Kota Tasikmalaya memfasilitasi dengan tagline-nya apa? Bela beli. Nah, itu kan udah keren banget gitu. Bela beli. Berarti kan which is pemerintah itu harus ada membela produk lokalnya, UMKM-nya, termasuk bagaimana brandingannya, bagaimana dibelinya juga masalah marketnya. Nah, Perda ini nanti diterjemahkan di Perwalkot sebetulnya, peraturan wali kota. Nah nanti harus kita kawal di sana. Teman-teman di DPRD Kota Tasikmalaya, rekan-rekan saya, coba saya sondingkan ke sana. Harus detail sampai ke bukan cuman permodalannya saja di sana. Tapi bagaimana, contoh lagi nih, saya kemarin berbicara, ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Di Jepang, ya kan, di sana tuh
memang ketika ada produk lokal yang bagus gitu kan, pemerintah itu membeli produk tersebut gitu. Setelah itu ada ahlinya nih untuk packaging, untuk marketing segala macam. Nah, di sana diberikan dari pemerintah itu ke yang ahlinya gitu. Sehingga si hulunya, si produsen juga ada kepastian untuk dibeli, ya kan? Si marketing atau yang ahli di bidang packaging atau branding seperti Pak Kiko ini sudah aman karena dijembatani oleh pemerintah di sana. Nah, maksudnya tuh itu salah satu contoh bahwa Kota Tasik nih udah punya nih perda UMKM-nya, pengembangan usaha mikronya, perda secara generalnya. Nah, kita nanti kawal itu, semoga orientasinya tuh seperti itu, gitu loh. Itu kalau misalnya tadi kekuatan udah punya kan. Kota Tasik udah punya dengan perda tersebut nanti dijewantahkan di sana. Kemudian yang program itu simple program ya Kang. 1000 wirausaha baru di sana. Nah itu nanti kita dukung di Dinas Industri, Indag dan juga Dinas Dispora olahraga. Insya Allah Kang nanti dari output dari sini kita ngobrol kalau memang itu ada, saya bisa komunikasikan hal itu gitu kan. Yang penting karyanya itu tadi jelas. Karya dulu. Karyanya jelas. Ya. Itu 2, apalagi tadi ya? Udah. Satu lagi kayaknya ada. Satu lah. Hmm. Oh iya, mungkin itu, ini saya sedikit ya, mungkin itu lebih ke ini ya, awareness mungkin ya, awareness dan insight masyarakat Tasik akan produk lokal Tasik, yang itu kan ya. Nah ini juga salah satu kegelisahan saya sendiri, karena masyarakat Tasik itu mungkin mayoritas, karena kan memang sekarang itu memang ada movementnya, movement local pride. Kalau misalnya saya melihat sendiri, ini menurut kacamata saya ya, saya melihat sendiri itu kalau misalnya masyarakat Tasik itu untuk bangga akan memakai produk lokal tuh mungkin hanya minoritas, belum mayoritas gitu. Kadang ada orang, brand lokal gitu kan, kadang ada, mungkin mereka tanpa mengetahui kualitasnya bagaimana, value dari brand tersebut bagaimana, tapi mungkin sudah instan menjudge gitu ya kan, menjudge gitu, oh produk lokal gitu. Padahal di luar sana juga seperti saya lihat di Bandung, Jakarta itu gerakan lokal pride dan movement bangga akan pakai produk lokal tuh benar-benar kenceng gitu untuk anak-anak muda. Ini menurut kacamata saya ya. Kalau bahasa Sundanya ngabret lah ya. Nah ngabret benar. Ngabret. Nah ini juga salah satu kegelisahan saya. Bagaimana cara gitu, entah dengan adanya campaign dari khusus pemerintah Tasik, atau dengan adanya event-event yang terfokus pada karya-karya brand-brand Tasik, lokal Tasik gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada seperti itu, ingin gitu keinginan saya, orang Tasik itu pertama bangga memakai produk lokal, lebih spesifik lagi bangga memakai produk Tasik gitu. Iya. Pengennya itu yang diterapkan. Pengennya itu keinginan saya gitu. Keinginan Rizky gitu ya. Jadi bagaimana mindset masyarakat tuh, wah Tasik nih, wah lokal nih. Jadi bangga gitu. Wih Tasik nih kayak gitu kan anak-anak tongkrongan biasa lah. Gitu. Betul. Dan sebenarnya ini permasalahan yang sangat jadul banget. Iya. Karena apa? Di bahu lapisan. Di Jepang, di Jerman, Swiss, Kanada, apapun. Semua sama. Jadi kayak gini, teman-teman juga harus paham apa yang namanya menghargai atau juga dihargai. Pernah saya sempat baca di salah satu majalah, orang Indonesia, contoh kecil karena semua tahu yang namanya Bandung kiblatnya fashion. Iya betul. Celana jeans atau Levi's, celana lepis, bilangnya bahasa Sundana we gitunya. Arek kumaha wae ge ningali heula merek. Anjir. Jepang, USA atau Kanada, branded. Ngeri lah. Produk Jepang atau cebrek anjir celanana Amerika. Japan denim. Nah gitu. Kamu tidak tahu itu dibikinnya di Ciparai, Majalaya, bahkan Cigonewa. Jujurnya
Serius saya mana. Dan ini ke sana. Ini ke sana. Di Indonesia, embung saya mah. Karena ini mah lain USA, lain Amerika. Padahal orang Amerika bangga dengan karya anak bangsa Indonesia. Jepang oge sarua. Jepang akan bangga memakai karya anak bangsa Indonesia. Make produk manehanana teu bangga. Nah kenapa kata-kata Kang Piman tadi di Jepang itu adalah salah satunya di mana? Beli dan untuk bisa dikemas dijual lagi oleh pemerintah. Jadi seperti Kang Rizky, dia mempunyai suatu produk yang namanya Artemis. Kalau di Jepang sama pemerintahan itu dirangkul, truk dibeli, dikemas, packaging yang sangat luar biasa, dijual kembali. Itu di Tasik kita akan lihat beli dan bela ya. Beli bela. Beli bela. Beli bela. Beli bela. Nah itu, jadi terkadang saya juga, nah akhirnya saya punya penjelasan. Kata orang teman-teman, seperti kayak gitu di black market. Mang, beli celana itu original Indonesia aja. Karena bahan yang Anda pakai adalah bahan terhebat yang ada di luar negeri itu. Asli, nah saya teh. Dek meri melek L, C atau apapun asli emang. Semua karya tangan Indonesia. Nah itu, jadi buat teman-teman, siapapun, kapanpun, dimanapun, lokal itu adalah original. Ini, semuanya original. Misalkan ayana, kamu pakai sepatu naon, adu endas. Tanda kutip, eta. Atau sila, ya, tanda kutip itu. Yakin original. Karena pembuatan seperti kayak itu pabriknya sama. Tapi ini, jeung jalma-jalmana ku saja dibawakan original. Boleh tepuk tangan buat Kang Rizky. Ini. Tapi kikian original saya mah. Ciamis. Punten, bukan saya kotor, tapi ini madain Tai Banteng. Karena di Ciamis ada yang namanya Kampung Banteng atau apa, tapi di sini disebutnya brandnya adalah Tai Banteng. Kenapa saya nggak pernah memakai brand-brand yang, karena ini lain original gitu. Mana make taruh kata make topi naon gitunya, yakin original, teuing. Kenapa harga second mahal? Itu yakin original, yakin. Sesaat lagi kita akan ada di sini. Nah, jadi buat teman-teman, yakinlah lokal itu lebih mahal, suatu karya dan tali juga ilmu kalian itu akan juga nyata. Bikinlah karya yang sangat luar biasa. Nah, dari Rizky, hal apa yang masih menjadi unek-unek biar sampaikan ke pemerintah, nanti biar Kang Piman yang akan mencari solusinya, dan tentunya kita continue, kita akan cari solusi dan semua bahagia. Karena ini adalah ruang berdiskusi, atau juga Arbi. Arbi, jadi Arbi. R-O-nya R. Kalau R harus ke bawah R-nya. Bukan. Lafaznya Indonesia. Oh iya siap. RB. RB. Sunda misalnya. Ruang berdiskusi kan? Ruang berdiskusi. RB. Gitu. Iya padahal kamu harusnya yang ngasih tahu. Bukan beliau. Kamu harusnya. Silakan. Ki. Oke. Ini permasalahan yang saya sangat resahkan ya. Yang seperti tadi saya bilang tadi. Bahwasannya untuk masyarakat khususnya Tasik sendiri itu kita buka-bukaan aja deh. Dibuka aja sok. Kita buka-bukaan aja deh. Buka semuanya buka. Pak bawa itu enggak. Saya pakai dalaman. Oh saya kira enggak tuh ini. Iya. Saya melihat produk saya itu di Tasik sendiri itu mungkin dilihatnya tuh hanya gitu. Bukan sebelah mata ya. Karena gitu semua rata-rata mata punya dua gitu. Rata-rata gitu. Iya. Mungkin orang masih belum yang seperti saya bilang tadi menjawab pertanyaan tadi. Masih kurang, sangat-sangat kurang sekali gitu. Saya melihat bahwa orang masyarakat yang, ini baik lagi saya ini menurut kacamata saya ya, mohon maaf sebelumnya. Bahwasannya masih sangat-sangat kurang gitu. Bangga akan memakai produk Tasik sendiri gitu. Yeah. Produk lokal sendiri gitu. Yang saya inginkan tuh
ini harapan saya ke pemerintah, mungkin nanti bisa Jembatani ya. mungkin oleh Kang Biman. Harapan saya tuh inginnya ada maintenance gitu. Maintenance dari pemerintah untuk mensupport, untuk memfollow up gitu. Bahwasannya entah nanti dengan adanya hari lokal Tasik atau event-event yang benar-benar pasar Tasikmalaya tadi itu, saya ingin itu bisa terrealisasikan. Karena brand-brand di Tasik itu sangat-sangat keren sebenarnya. Banyak kan ya? Banyak. Bahkan Banyak, ada salah satu brand yang sudah go nasional itu yang punya orang Tasik. Boleh disebutin? Jangan deh. Oh jangan. Jangan deh. Oh jangan. Bahkan saya juga tahu tempat atau juga alat beribadah buat kaum hawa atau perempuan. Banyak sekali. Itu mau kena lah ya. Mau kena. Sampaikan ke saya belanja itu kalau nggak salah di Jakarta, Kang Biman. Berapa ini teh? Ini 1.800.000. Kawalu. Pasti. Tasikmalaya kan? Iya, Tanjung. Kan eta ngeri gitunya. Iya, sebenarnya untuk produk-produk Tasik sendiri itu sangat luar biasa. Apalagi khususnya di bordir ya, kita bicara keseluruhan ya, apalagi khususnya di bordir gitu tadi. Untuk produk bordir sendiri itu sangat luar biasa. Tasik itu hampir supply di Jakarta Tanah Abang itu Tasik semua. Tasik ya. Orang-orang Tasik itu sebenarnya sangat luar biasa gitu. Tapi mungkin belum ada pride-nya yang saya greget itu, ini tuh Tasik gitu. Kalian tuh harus bangga gitu dengan adanya produk Tasik gitu. Ya, karena gitu. di luar sendiri tuh demand-nya tuh banyak gitu. Produk-produk Tasik. Gitu. Iya gitu. Saya sendiri untuk market itu di seluruh Indonesia. Saya market tuh di seluruh Indonesia. Alhamdulillah tuh saya yang belum satu tercapai itu hanya di Papua saja. Di Papua? Di Papua, itu Baik. belum sampai ke Papua. Kita akan telepon Oke, orang Papua dulu, Pak Biman. Silakan. Terputus? Terputus. Sinyal. Lagi hujan. Lagi hujan, hujan gede. Lanjut aja. Iya. Jadi belum outlet atau juga gallery store-nya itu hanya di Papua? Iya, belum sampai kirim ke Papua. Belum sampai ke Papua. Kalau ke Jogja, Surabaya gitu? Jogja, Surabaya, Kalimantan, itu mah sudah biasa. Sulawesi, Sumatera itu udah biasa ya? Iya, kebanyakan berarti memang dari sana gitu. Kadang ada orang yang beli gitu ya dari Pulau Jawa, beli terus size-nya salah, dia minta tuker. Itu ongkirnya sendiri, PP juga bisa sampai 100-200 ribu. Ongkirnya, karena ongkir ditanggung kan gitu kan, karena kesalahan dia gitu kan, ditanggung gitu. Itu salah nomor atau gimana? Iya, salah size biasanya. Salah size. Iya. Bukan di color ya? Iya, bukan. Maksudnya kan misalnya kalau misalnya sekarang pesan ke Artemis Hidung Bodas, nu datang na koneng bulao kan itu kesalahan dari kita ya. Biasanya dari salah size biasanya. Jadi saya pikir apakah entah ya, ini apakah produk saya gak diterima di Tasik atau di seluruh kalangan masyarakat, tapi kenyataannya ada gitu permintaan di luar tuh lebih tinggi gitu. Dibandingkan di sini? Dibandingkan di Tasik. Saya berpikir otak bagaimana gitu, apa langkah yang saya harus lakukan harus gitu. Tempuh ya. Branding saya di Tasik itu dikenal, entah setidaknya nggak masalah selling nggak sepenuhnya nggak masalah gitu. Yang penting aware dan insight-nya orang-orang tahu gitu. Pada saat misalnya nih anak-anak SMA gitu ya, baru kuliah gitu keluar kota. Tasik kayak naon sih, produk Tasik naon sih. Nah itu. Kalau orang tahu Tasik bordir sangat besar. Produk Tasik ini, payung gelis ini. Ada brand apa aja, ada brand ini. Gitu yang saya inginkan gitu. Jadi tahu gitu. Dan mereka pada saat keluar dari kota Tasikmalaya bisa membanggakan akan hal itu gitu. Yang saya inginkan itu sebenarnya. Nah mungkin bagaimana mungkin dari pemerintah tadi dengan adanya 1.000 wirausaha baru itu bisa lebih di maintenance tadi untuk menaikkan insight dan awareness masyarakat Tasik gitu untuk pengenalan produk entah dengan adanya skema melalui campaign gitu ya, campaign dengan bangga yang tadi itu bela beli itu entah bagaimana campaign ini bisa mencakup seluruh kalangan milenial khususnya, milenial agar bangga gitu, bela beli, agar menyeluruh gitu campaignnya. Kadang memang
tidak bisa dipungkiri juga memang program pemerintah itu sangat-sangat luar biasa dan bagus. Ya. Peduli ya sebenarnya. Sebenarnya pemerintah itu tidak acuh. Pemerintah tidak acuh dengan adanya UMKM, anak-anak muda ingin wirausaha. Biasanya orang bisnis, ingin bisnis nih, anak-anak muda kan pemikirannya liar gitu ya, ingin berkarya. Tapi biasanya kendalanya akses, modal. Iya kan? Betul ya? Iya betul. Mungkin dengan adanya program tadi, adanya support modal, ini itu, terkendalanya tuh akses untuk ke seluruh orang-orang yang membutuhkan itu mungkin masih belum maksimal ya saya rasa ya. Karena saya pribadi juga merasakan itu mungkin ada gitu, sangat banyak. Tapi memang akses untuk akan informasi tentang masyarakat, ada nih program pemerintah itu yang akhirnya itu salah sasaran. Ya. Iya kan? Fiktif. Fiktif yang tadi diceritakan ya Pak ya? Fiktif. Iya, yang sangat disayangkan. Karena tidak bisa dipungkiri juga apalagi sekarang adanya pandemi. Masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan, ini itu ekonomi serba susah. Dengan adanya bantuan pemerintah itu kemarin sempat ada kan ya, UMKM itu untuk membantu masyarakat survive pada pandemi ini ya. Itu sangat bagus. Tapi yang saya lihat dilemanya tuh hampirnya salah sasaran gitu yang saya sayangkan itu. Meleset. Meleset, iya. Tidak kena dengan target yang pas. Iya, gitu. tidak dengan target yang pas. Mungkin yang harapan saya tadi itu maintenance mungkin ya. Berkesinambungan jembatan, terus dengan adanya gerakan itu gerakannya sangat luar biasa, movement bela beli itu sangat luar biasa. Yang mungkin harus ditingkatkan itu mungkin aspirasi dari dan masukan saya lebih ke penyebaran luas untuk akses akan informasi adanya gerakan ini. Pemerintah sangat full support gitu. Mungkin itu dari saya, keluh kesah saya sebagai pelaku UMKM khususnya di Tasikmalaya. Ya, terima kasih Ki. Iya. Nah, mungkin teman-teman juga dengar. Nah, sekarang mungkin ada penjelasan dari Kang Biman untuk tadi permasalahan IKI ini. Iya, betul. Sebetulnya permasalahan yang utama memang informasi masalah akses. Iya, betul. Akses dan juga memang komunikasi itulah. Program sudah jelas juga dan memang betul tadi idenya ada satu event gitu di mana memang di sana tuh produk-produk lokal Tasik itu ada di sana gitu kan. Betul. Sehingga awareness akan brand awareness-nya gitu untuk teman-teman di Kota Tasikmalaya itu lebih oke. Dan itu kan sebagai inkubator ya. Inkubator. Jadi one place semua ada produk lokal Tasik gitu kan. Nah, di situ juga teman-teman bisa ngelihat di sana gitu. Tentunya sebetulnya secara jujur itu bisa kan dibuat oleh akses anggaran dari pemerintah. Balik lagi keberpihakan orang yang di pemerintahnya yang ingin keberpihakannya kepada UMKM dan juga purely UMKM, bukan yang fiktif, UMKM yang real gitu kan, yang mudah-mudahan. Nah, di sana gitu sebetulnya. Karena baiknya, bagusnya gitu. Acara itu ketika event itu terjadi, yang nge-handle itu, yang menangani itu jangan orang-orang yang bukan di bidangnya kan. Ya teman-teman ini yang harus menghandle itu. Ibaratnya, faktanya sekarang yang terjadi, event dibuat oleh pemerintah. Anggaran ada, program ada. Tapi yang ngebuat katakanlah kita mau kayak Kickfest gitu ya. Kalau di luar atau apa gitu. Tasik, lokal, pride gitu. Misalkan kata gitu. Nah, yang nanganin eventnya tuh jangan IO yang memang bukan orang-orang movementnya gitu loh. Gitu. Nah, nanti kita coba lah, ini satu hal masukan yang baik sekali gitu kan. Dan itu pasti insya Allah ayah di dia, bukan di dia aja kan. Direkam. Di dia. Nah, paling utama di dia kan. Di mana? Di sini, di hati gitu kan. Nanti coba kita kawal, ya simpelnya gitu. Jadi yang menyelenggarakan itu jangan orang-orang yang bukan di bidangnya, tapi teman-teman movement ini gitu, memang teman-teman bergerakan, produknya juga produk itu. Jadi bukan hanya menggugurkan kewajiban gitu di sana tuh gitu. Dan gaungnya juga kalau misalnya ya simpel aja, acara ini gitu. Kita berkolaborasi dengan yang ahlinya gitu. Ruang ide, ada Om Kikuk, ada Om Kidong di sana, ada Om Bimo dan teman-teman semua di sini, ada
Om Kiko juga. Kan beda Pak gitu. Pride-nya tuh beda, hasilnya pun beda gitu kan. Nah di sana saya rasa itu bagus tadi, nanti coba kita perjuangkan gitu. Ya. Mohon doanya saya kuat ya. menebarkan virus-virus kebenaran ini gitu kan. Ya. Karena tantangan, serius kan, saya curhat tantangan juga gitu. Karena tidak semua di pemerintahan tuh pemikirannya tuh sefrekuensi yang saya gitu. Betul. Gitu. Saya kayak rada gemes teh. Erek maju offside, Erek mundur cicing wae ditijek-tijek kan gitu. Jadi kita harus bermain cantik gitu kan. Yeah. Tapi insya Allah itu ada di sini dan ya itu idenya luar biasa gitu. Karena memang ada event itu di Tasik. Cuman ketika di pemerintah itu ada keberpihakan gitu di sana, kita pastikanlah di sana gitu. Yang tadi bukan oleh siapa-siapa, tapi emang oleh yang di bidangnya gitu. Coba kita lihat tahun 2021 atau tahun 2022, soon on later kita coba kick. Kita coba pukul gongnya gitu. Kita lihat apakah bakal ada event dari, nah kalau ada event itu gitu, berarti ikhtiarnya bermulai dari sini. Saya rasa kalau ada event itu di Kota Tasikmalaya nanti yang harapannya di sana adalah marketplace-nya anak-anak movement, local pride-nya Tasik. Nanti kalau ada event itu saya yakin awal mulanya dari sini. Dari sini saya. Acara yang sesimpel ini. Acara yang sesimpel ini saya yakin gitu. Amin. Gimana Ki? Ya, sudah ada penjelasan? Ini tambahan aja dikit ya. Di Tasik sendiri memang banyak sekali event-event seperti yang salah satu besarnya itu Tasik Fair. Tasik kayak gitu Fair. Kan. Ya, ini pemikiran saya aja ya. Mungkin kalau misalnya produk Tasik itu memang banyak sekali yang lokalnya. Kita nggak bicara tentang clothing line, kita nggak bicara satu segmen gitu ya. Tapi kita bicara semua segmen gitu. Saya inginnya pada ada saat event, ini harapan saya ya. Pada saat ada event besar seperti contoh kayak seperti Tasik Fair, saya ingin tuh ada pelaku UMKM yang benar-benar ada gitu di acara itu. Bukan hanya sekedar, biasanya kan kalau misalnya bazar, iya. Biasa kayak Tasik Fair itu kan biasanya produk-produk yang budaya mungkin ya, lebih ke budaya. Seperti contohnya payung gelis, atau bordir manual atau apa. Tradisi. Ya tradisi. Ya. Tapi kita tidak bisa dipungkiri juga produk-produk Tasik itu bukan hanya itu. Ya kan? Masih banyak yang lainnya. Masih banyak yang lainnya. Anak-anak muda Tasik mungkin ada yang punya brand baju atau topi atau aksesoris. Nah itu saya ingin tuh diberdayakan semua gitu. Jadi semua sektor segala macam usaha, mau clothing, mau ini, mau itu, mau bahkan skincare sekalipun yang dari Tasik ada gitu di sana. Pada saat ada event-event yang besar seperti Tasik Fair itu kan salah satu event terbesar juga kan ya. Semoga pandemi ini cepat selesai, kita bisa merealisasikan salah satu event-event di Tasik itu. Harapan saya semua anak-anak muda, semua kalangan produk-produk Tasik bisa ada terkumpul di situ. Dan ada satu hari yang memperkenalkan produk itu pada saat acara besar-besaran seperti itu. Jadi yang datangnya mungkin pada saat sebelum pandemi kan banyak sekali ya orang berinteraksi di situ. Mungkin ada pengenalan dari pemerintahnya bagaimana atau ada kerjasama, kolaborasi mungkin ya seperti itu. Ya harapan saya salah satunya contoh seperti itu. Diselip-selipkan, sentil-sentil dikit gitu. Produk-produk lokal yang bukan hanya tradisi maupun budaya gitu. Tapi segala macam sektor gitu. Mungkin seperti itu. Baik, ini keren. Kayak. Jadi prediksi saya juga sesuatu hal yang sangat tabu kalau misalnya orang warga masyarakat Tasikmalaya, mungkin kata baiknya bukan kata bagusnya itu adalah kenapa sih nggak suka dengan local pride atau dengan bahan-bahan atau juga pengrajin dari lokal. Misalkan asli di Tasik ya. Satu yaitu yang pertama itu nggak tahu. Iya betul. Nggak tahu dan harus kemana. Iya. Misalkan, nah mana make sendalna iya kene. Atau make nu asli. Iya. Ini asli teh di mana? Itu yang penting kita akan bahas. Nah, terus yang paling saya suka dengan tadi Kang Piman dan juga Kang Rizky itu satu. Masing-masing orang ini mempunyai semangat yang sama. Itu Kang, yang paling saya tangkap ya. Semangat bersama untuk kemajuan. Kang Iki akan selalu memunculkan ide-ide kreatif untuk desainer-desainer yang berikutnya. Nah, Kang Biman akan menjadi suatu jembatan yang selalu dekat dengan anak-anak muda dan juga masyarakat. Dua orang ini tidak boleh lepas.
kalau bagi saya. Cari sampai dapat. Nah, cuman kata uniknya, teman-teman di sini akan merekam pembicaraan kita. Teman-teman merekam pembicaraan kita, mereka akan melihat next. Nah, apakah benar yang kita bicarakan sekarang akan berjalan dengan sepenuhnya dan dengan rule yang pas atau malah selalu terkebelakang? Nah, cuman dalam patokan saya, yang peduli sudah ada. Yang kreatif sudah ada. Kenapa enggak? Karena satu orang peduli akan selalu dilihat oleh masyarakat. Itu yang sangat luar biasa. Dan saya yakin suatu kesempatan ini hanya suatu, kata Kang Piman, suatu event yang akan lahir setelah acara yang sesimpel ini, itu menjadi suatu doa. Dan jarang terjadi, kalau misalnya tanda kutipnya, wakil rakyat yang selalu merapat ke rakyatnya. Itu yang sangat luar biasa, dan ini dari tingkat provinsi loh. Dan tidak mengejutkan juga yang ada di tingkat kota ini. Seluruh suatu kesatuan keluarga besar pemerintahan Kota Tasikmalaya dan juga Provinsi Jawa Barat. Itu yang sangat luar biasa. Mungkin ada statement, tidak ada kata statement terakhir, karena kita kontinuitas. Nggak ada ya. Nggak ada. Yang penting yang ada itu kita bikin anak-anak mereka atau juga teman-teman audiens di sini penasaran. Ya. Kita akan bikin penasaran, dan tentunya, nah, saya akan tanya, atau juga ini adalah satu pertanyaan terakhir, mau dari Kang Iki atau juga Kang Biman buat teman-teman audiens di sini, dan tentunya yang dapat menjawab suatu reward juga. Suatu penasaran kita akan bikin. Tapi apakah ada pertanyaan dari Kang Iki atau juga Kang Biman? Silakan. Kang Iki atau dari Kang Biman? Kalau saya pertanyaan nggak ada, saya lebih hanya share. Share aja ya. Untuk teman-teman sekalian semua di sini, saya harap ini udah waktunya kita untuk berkreasi, membuat suatu gerakan. Jangan takut untuk memulai usaha, dan jangan pernah terkendala masalah modal. Karena biasanya anak-anak muda kayak gitu. Jangan pernah takut untuk berusaha. Iya. Jangan pernah takut tidak mempunyai modal. Iya. Dan jangan pada saat kalian merintis, jangan mendengar celaan-celaan orang lain yang menjatuhkan semangat kalian. Karena itu akan sangat banyak sekali. Wih, keren. Dan satu lagi, orang biasanya tidak akan melihat proses. Mereka akan melihat hasil. Pada saat itu, tunjukkanlah hasil kalian. Jangan takut mencoba. Ini. Satu pertanyaan, hadiahnya sepatu pasti ngabret karena racung semua. Boleh deh. Asli, boleh pertanyaannya dari Kang Piman atau dari Kang Riji? Dari ini aja deh. Dari Akang. Dari Kang Piman dulu pertanyaannya. Saya hadiahnya. Nanti yang menang boleh DM. Yang jelas harus follow Instagram Artemis dulu ya. Dan di sini DM-nya. Ya. Duduknya di sini, DM di sini. Langsung penyerahannya nanti. Nanti penyerahannya gampang lah. Karena stoknya ada di rumah saya kan. Gampang. Siap. Nanti ini pertanyaannya boleh dari pertanyaan Akang dari saya sediakan hadiahnya. Nah, ini hadiahnya. Kang Piman, pertanyaannya. Dan siap-siap otak cerdas kalian buka resletingnya. Krek. 3, 2, silakan Kang Piman. Ntar saya pikir dulu nih pertanyaan apa ya. Mau seputar UMKM, kerajinan, atau permasalahan apa, bebas. Atau sebutkan bla 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 yang ada di Tasikmalaya. Ada yang bisa nyebutin nggak? Ini mah supaya informasi juga buat saya. Betul. Artemis ada di sini sebagai local pride, sebagai UMKM Tasikmalaya yang punyanya di Tasik. Ada yang bisa ngasih tahu atau jawab nggak ke saya? Sebutin 5 UMKM yang ada di Tasikmalaya. Ada? Angkat tangan ke depan. Kalau sutradara bukan sepatu doang ya. Bukan sepatu doang. Semuanya terserah. Nanti hadiahnya sepatunya, size-nya kalian boleh milih asal ada stoknya ya. Weh. Mungkin dari Kang Piman itu sebutkan 5 ya Kang? 5. Oh ya, kayaknya kebanyakan kalau 5. 3 deh. 3 jenis UMKM yang ada di kota Tasikmalaya. Yang tahu silakan maju ke depan.
Berdiri di sana, kita kasih mic. Silakan. Setuju. Yo. Karena semua harus tahu karena kita bukan bohongan. Ruang berdiskusi atau RB ini dari Tasik, untuk Tasik, oleh Tasik. Ya. Ada yang tahu? Enggak ada. Sebutkan 3 contoh UMKM atau juga local pride yang ada di kota Tasikmalaya. Baik, silakan. Bisa ke depan? Sini. Ayo Kang. Lagi berdiskusi. Oh lagi berdiskusi. Panik. Karena kita ruang berdiskusi. Dia kerenyuap ungasnya. Set, langsung kaget. Ponepren lagi kan? Ponepren lagi. Ya, ini nanti. Enggak, harusnya sih biar semuanya tidak ada istilahnya bohong, tapi upit, pit, tahu lah gitu. Sini, silakan. Nah, enggak apa, sebelah sana. Mic-nya pakai punya aku aja. Tadi saya dapat, tadi saya dapat bisikan gitu Pak. Bisikan. Iya bisikan. Nama saya Yusia dari Unsil. Saya dapat bisikan tadi. Ada Bluetooth, RPM, sama Pocket. Bluetooth, BLOODS, RPM Store, RPM, sama Pocket. Betul. Oke, nanti follow Instagramnya Artemis, artms.ethereal, nanti DM ya, size-nya berapa, oke? Nanti kita komunikasi. Itu baru pertanyaan dari Kang Piman, sekarang pertanyaan dari saya, silakan masih ada di situ. Dan passwordnya, oh mau duduk ya, saya kira Anda sukanya berdiri. Boleh pinjam mic-nya Kang Ricci? Namanya siapa tadi? Asa kurang jelas saya dan juga berasal dari mana, kuliahnya di mana, fakultas apa? Nama saya Muhammad Yusya Rahmansyah. Panggilannya adalah Muhammad. Panggilannya Yusya aja. Yusya. Yuza. Saya di Unsil, ilmu politik. Berasal dari? Saya dari Bogor. Bogor. Kota Talus ya. Iya. Saya sedikit merimain. Oke. Yusia ini pernah ngobrol sama saya. Oh gitu? Di ruang asik di The Sugar ya. Mungkin itu berapa tahun ke belakang? 2020 awal ya, sebelum pandemi ya. Betul. Oh, ini saya jadi baru ingat ya sekarang saya bilang oh ya Yusia ini. Pertemuan yang tak diduga ya. Ini Kaci berarti tadi pertanyaannya sah. Sah, berarti ditambahan dari saya ya. Oke, cuma satu pertanyaan dari saya. Menurut Yuza ya? Yusya. Oke, menurut kamu biar nggak salah tangkap. Hal apa yang paling bisa orang menghargai tentang adanya ungkapan apa ya? Hal apa dan juga ungkapan apa orang lain bisa menghargai local pride yang ada di kota tersebut? Tangkapan buat seorang dari mahasiswa berangkat dari kota Bogor, kota hujannya, kota talusnya, apa? Ungkapan apa yang bisa diungkapkan? Betul. Dari produk lokal. Yang ada di kota tersebut. Yang di kota tersebut. Saya kan pendatang berarti ya. Oke. Yang ada di kota Tasik gitu. Oke, siap. Ungkapannya apa? Nah, satu kata berarti ya? Satu kata. Unik. Kenapa unik? Karena saya sendiri kan kadang suka datang ke beberapa acara produk lokal ya. Contohnya ada payung gelis di sini. Payung gelis. Nah, saya pernah ketemu sama salah satu, waktu itu ada pelatihan UMKM dari Kementerian UMKM, ya kan? Kementerian UMKM di situ dia itu menjual sebuah barang yang estetik dan pastinya cuma bisa ditemukan di Tasik, payung gelis. Tapi di bentuk kemasannya itu sangat menarik. Payung gelis yang biasanya dijual dengan harga normal di pasaran, ternyata dijual dengan harga yang sangat mahal. Dan pembelinya bukan hanya orang di dalam negeri, khususnya di kota Tasik sendiri, tapi sudah sampai ke mancanegara gitu. Keren. Jadi kalau saya bilang unik. Unik ya? Iya. Oke. Keren. Itu yang saya suka. Iya. Amin. Udah gimana Pak? Udah lolos ya Pak, Kang ya? Saya kangen, jadi kangen, soalnya lama. Waktu itu 2020 awal. Gak sering ke The Sugar juga saya ingat jadinya. Karena dia baru ingat sekarang juga ya Pak? Baru ingat tadi barusan. Oh iya bener yang dulu gitu. Karena dulu ingat Yusa ini bertanya karena di ilmu politik. Ya kan? Dia juga gimana Kang? Jadi anak muda yang masuk di politik saya ingat. Nanya itu kan ya? Betul. Ya kan? Keren.
Tepuk tangan buat Yuja lah. Terima kasih. Keren. Selamat dapat hadiahnya. Nanti kamu jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama ownernya langsung aja. Silakan Yuja, terima kasih. Keren. Unik ya. Terima kasih. Memang betul suatu kata pepatah mengatakan di mana suatu momen itu akan menjadi suatu karya yang sangat besar. Sekecil apapun karya kita akan selalu kita wadah, kawai dan juga kita banggakan karena itu adalah karya terbesar oleh kita. Sekali lagi, suatu pengalaman ranah atau bukan ranah, suatu sosok kepribadian yang sangat santuy, lekat dengan masyarakat dan juga dekat dengan anak muda. Kang Biman, Bituin orang Tasikmalaya dan juga sosok beliau adalah suatu perwakilan rakyat yang ada di Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan semuanya akan selalu berjalan lancar Pak. Amin. Doa-doa yang terbaik dan juga harapan-harapan kita setelah nanti berakhirnya pandemi juga semuanya akan terjalan dengan sukses. Event ada lagi. Event ada lagi. Iya. Amin, amin, amin. Kang Iki juga selalu berkarya dengan desain-desain yang sangat luar biasanya. Siap. Jangan pernah untuk ragu, angkat selalu mendobrak local pride atau juga produk-produk lokal yang akan dicintai di tanah kita sendiri. Siap. Siap mungkin ya? Sangat siap. Siap. Kidong berada di sini dan tentunya bersama dua orang hebat ini akan selalu menjadi suatu motivator bagi saya. Bukan ranah saya di bidang ini, tapi saya akan lebih tahu dan juga saya pengen lebih tahu. Karena apa? Cinta kebudayaan, cinta kerajinan dan juga cinta pengrajin itu akan menjadi suatu karya di mana mencintai Indonesia bukan hanya menghargai jasa-jasa pahlawannya. Itu akan menjadi nomor satu. Tapi karya anak bangsa pun akan selalu hidup di tengah-tengah kita. Dan tentunya jangan lupa minggu depan kita akan ketemu lagi dan kita akan bikin penasaran. Buat teman-teman silakan aja datang ke sini dan juga kita topik apa yang akan kita lakukan atau juga yang kita akan bahas minggu depan. Kita akan kasih bocorannya buat teman-teman mungkin dari medsos atau dari apapun. Karena sekarang zamannya virtual. Cek bahasa Sundana, lamun urang hayang beunghar, lamun hayang tenar, elehkeun heula Tasik. Setelah eleh Tasik, elehkeun kota Sejen. Berarti sepatu kamu, produk kamu harus ngalahin kota Tasik dulu. Setelah kota Tasik kalah, kamu akan menjadi suatu milioner dan juga desainer yang paling hebat. Dan juga itu akan menjadi suatu harapan bagi seluruh keluarga besar dan juga masyarakat Tasikmalaya dan juga Indonesia. Dan saya ucapkan terima kasih buat Ruang Ide dan juga teman-teman audiens semua di sini dan juga Far juga saya ucapkan terima kasih. Terima kasih buat semuanya dan tentunya buat Allah Subhanahu wa taala. Suatu kebanggaan bagi saya, Kang Biman, juga terima kasih Kang Rizky. Terima kasih. Hal yang sangat menarik, suatu kerajinan yang sangat luar biasa dan juga bentuk profesif atau juga karya dari anak bangsa. Dari yang tadi Yuza bilang, anak Bogor bilang, ada suatu karya yang di Indonesia tidak dihargai, tapi di luar negeri dibeli dengan harga tinggi. Oleh karena itu, dia sangat sakit hati dan menjual produk itu di Indonesia menggunakan harga di Amerika. Apakah itu? Kita akan ketemu lagi di Ruang Berdiskusi minggu depan. Kidong undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.